Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Asna Mariatul bersama Ibu Guru Asna Mariatul Kiptiah yang selalu akan menyajikan materi-materi pembelajaran kelas 5 sekolah dasar. Kali ini kita masih pada tema ke-6, yaitu tentang panas dan perpindahannya. Subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita. Tapi kali ini kita beranjak ke pembelajaran selanjutnya, yaitu pembelajaran 4 sampai dengan 6. Jangan lupa kalian untuk selalu menjaga kesehatan, terapkan protokol kesehatan 5M supaya kalian selalu terhindar dari berbagai macam penyakit dan juga virus. Tentunya jangan lupa klik subscribe dan juga nyalakan tombol notification supaya aku lebih semangat bikin video yang lain. Materi yang pertama adalah tentang peristiwa angin darat dan angin laut. Kalian pasti ingat bahwa peristiwa angin darat dan angin laut adalah contoh peristiwa perpindahan panas secara konveksi. Kali ini kita akan lebih detail lagi membahas apa itu angin darat dan angin laut. Ingat anak-anak, nama angin itu berasal dari asalnya. Bu Asna ulangi, nama angin itu berasal dari asalnya. Jadi angin darat itu adalah angin yang bergerak dari darat ke laut. Dan biasanya angin darat ini terjadi pada malam hari. Itu mengapa para nelayan pergi berlayar ke laut itu justru ketika malam hari, supaya para nelayan ini dapat dengan mudah terdorong oleh angin menuju ke laut. Sedangkan sebaliknya, angin laut itu adalah angin yang bergerak dari laut ke darat. Terjadinya pada siang hari. Biasanya dimanfaatkan oleh para nelayan untuk pulang kembali ke daratan. Nah, itu adalah penjelasan tentang peristiwa angin darat dan angin laut. Sekali lagi ingat ya, nama angin itu berasal dari asalnya. Angin darat berarti berasal dari darat ke laut, sedangkan angin laut itu berarti berasal dari laut menuju ke darat. Berikutnya, tempat pelelangan ikan atau disingkat sebagai TPI. Kalian bisa lihat di situ ada gambar sebuah tempat pelelangan ikan atau TPI. Lalu apa yang dimaksud dengan TPI itu? Jadi anak-anak, tempat pelelangan ikan atau TPI adalah suatu pasar tempat terjadinya transaksi penjualan ikan atau hasil laut, baik secara lelang ataupun tidak, yang biasanya terletak di dalam pelabuhan perikanan atau PP atau pangkalan pendaratan ikan PPI. Jadi pertama kali ikan itu akan diletakkan atau didaratkan di pangkalan pendaratan ikan atau PPI, baru kemudian dipindahkan ke tempat pelelangan ikan atau TPI untuk kemudian dijual ke para penjual grosir atau penjual dalam skala besar. Berikutnya masih mengenai pelelangan ikan, kita akan membahas tentang hak dan kewajiban dalam kegiatan pelelangan ikan. Kira-kira siapa saja ya yang terlibat pada kegiatan pelelangan ikan itu? Jadi di dalam kegiatan pelelangan ikan itu ada nelayan, ada buruh atau kuli angkut, bisa juga sopir ya anak-anak, kemudian juru lelang, serta pedagang. Nah, kita mulai dari nelayan terlebih dahulu ya. Nelayan memiliki peran untuk menjadi pemasok atau penjual ikan di tempat pelelangan ikan. Haknya sendiri adalah mendapat uang dari penjualan ikan, dan kewajibannya adalah menyediakan ikan dengan kualitas baik serta memelihara laut. Nah, satu lagi anak-anak bisa kalian tambahkan, hak nelayan itu adalah memanfaatkan sumber daya hayati laut, itu juga bisa. Kemudian lanjut ke buruh atau kuli angkut. Buruh atau kuli angkut ini perannya adalah mengangkut ikan pelelangan atau dari pelelangan ke pembeli atau pedagang.
Sedangkan haknya adalah mendapatkan upah atau honor atau jasa angkut. Kemudian kewajiban dari para buruh atau kuli angkut ini adalah mengantarkan barang atau ikan ke tempat yang dituju. Kemudian selanjutnya ada yang namanya juru lelang. Juru lelang ini perannya adalah menawarkan harga ikan kepada calon pembeli. Hak dari juru lelang ini tentu saja adalah mendapatkan honor atau imbalan dari jasa melelang. Kewajiban dari juru lelang adalah memberikan informasi ikan dengan cepat. Selanjutnya pedagang. Pedagang ini memiliki peran membeli ikan nelayan dan menjualnya kembali ke daerah lain atau ke pasar-pasar setempat. Hak pedagang sendiri adalah mendapat atau membeli ikan dengan kualitas baik. Sedangkan kewajiban pedagang adalah membayarkan uang sesuai kesepakatan lelang. Jadi anak-anak, itu adalah hak dan kewajiban para pelaku pada kegiatan pelelangan ikan. Berikutnya kita masuk ke materi SBDP, yaitu tentang tari jaipong. Kalian bisa lihat itu adalah gambar dari tari jaipong. Tari jaipong atau jaipongan adalah sebuah genre seni tari yang lahir dari kerjasama antara dua orang seniman asal Bandung dan Karawang bernama Gugum Gumbira Haswanda. Perhatian mereka berdua pada kesenian rakyat, yang salah satunya adalah ketuk tilu, menjadikannya mengetahui dan mengenal betul perbendaharaan pola-pola gerak tari tradisi yang ada pada keliningan atau bajidoran atau ketuk tilu. Kemudian tari ini biasanya terlihat pada pertunjukan penyambutan tamu asing, dan tarian ini memiliki pola lantai membentuk garis lurus dan zigzag. Jadi anak-anak, tari jaipong ini sebenarnya adalah sebuah tari kreasi baru yang merupakan pengembangan dari tari tradisional bernama tari ketuk tilu. Nah, tari ini biasanya dipertunjukkan pada penyambutan tamu asing, serta ingat, tari ini memiliki pola lantai membentuk garis lurus dan juga zigzag. Berikutnya masih ada tarian yang lain, ada tari merak dan juga tari manuk rawa. Kita mulai dari tari merak. Tari merak merupakan salah satu ragam tarian kreasi baru yang mengekspresikan kehidupan binatang, yaitu burung merak. Berikutnya, tarian merak berasal dari Provinsi Jawa Barat. Tarian ini menggunakan pola lantai horizontal. Ingat ya anak-anak, horizontal itu apa? Ya, lurus ke samping. Berikutnya ada namanya tari manuk rawa. Tari manuk rawa ini merupakan salah satu tarian kreasi baru yang berasal dari Provinsi Bali yang menceritakan perilaku burung rawa. Anak-anak, tarian manuk rawa ini tadi sudah Bu Hasan jelaskan berasal dari Bali dan memiliki pola lantai diagonal. Ingat ya, diagonal itu artinya adalah ya menyudut dari kiri ke kanan atau menyudut dari kanan ke kiri. Nah, anak-anak, itu adalah materi dari tema 6 subtema 2 pembelajaran 4 sampai dengan 6. Semoga bermanfaat. Kita bertemu pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.